Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Tetap semangat ya. Kembali lagi di channel Sri Wahyuni. Kali ini kita akan bahas materi kelas 9, listrik dinamis. Seperti apa listrik dinamis? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, listrik dinamis biasa kita sebut sebagai listrik mengalir. Jadi listrik yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya ini seperti listrik yang kita gunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik, terutama lampu, kemudian televisi, kemudian kipas angin, kulkas, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan bahas tentang arus listrik. Nah, sebelumnya di materi listrik statis kita sudah memahami bahwa ketika dua benda bermuatan, jika didekatkan maka muatan bisa berpindah. Muatan yang berpindah inilah yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik disebabkan karena elektron yang bergerak. Secara umum ada dua jenis arus listrik yang digunakan, yaitu arus elektron dan yang kedua arus listrik konvensional. Apa perbedaan dari kedua arus ini? Kita berikutnya. Arus elektron bisa diperhatikan dari bagan. Nah, yang berwarna biru itu adalah elektron. Kemudian yang berwarna merah itu adalah arah arus listrik konvensional. Jadi ketika kita memiliki sumber tegangan, di sini adalah simbol dari sumber tegangan ya, itu adalah ada dua garis, satu panjang dan yang satu pendek. Nah, yang panjang itu kita sebut sebagai kutub positif dan yang pendek adalah kutub negatif. Nah, apa itu arus elektron? Arus elektron merupakan aliran gerakan elektron yang mengalir dari potensial rendah atau kutub negatif ke potensial tinggi atau kutub positif. Bisa diperhatikan ya, ini yang berwarna biru ini adalah arus elektron. Jadi elektron itu dari kutub negatif kemudian bergerak ke kutub positif. Nah, sedangkan arus konvensional merupakan aliran gerakan muatan positif yang mengalir dari potensial tinggi atau kutub positif ke potensial rendah. Nah, bisa kita lihat di sini arah arus listrik konvensional dari positif yang berwarna merah ya, kemudian ke arah kutub negatif. Berikutnya kita akan menentukan ada dua syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian. Yang pertama bisa kita perhatikan. Di sini ada yang kita sebut sebagai rangkaian terbuka. Apa itu rangkaian terbuka? Jadi kalau kita perhatikan di sini ada sebuah rangkaian yang terdiri dari sumber tegangan berupa baterai, kemudian dihubungkan dengan kabel, kemudian ada saklar. Saklarnya ini dalam keadaan terbuka. Artinya antara kabel yang ini kemudian dengan kabel yang ini itu tidak nyambung ya, kemudian dihubungkan dengan lampu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata lampunya tidak menyala. Jadi, lampu mati karena rangkaiannya terbuka. Nah, sekarang kita perhatikan rangkaian yang kedua. Sekarang saklarnya kita tutup. Ya, tutup seperti ini. Kita akan lihat lampunya. Nah, ternyata lampunya menyala. Nah, artinya arus listrik itu akan mengalir pada rangkaian yang tertutup. Ya, seperti ini. Nah, sehingga nanti ada aliran elektron, kemudian ada arus konvensional yang mengalir. Jadi, untuk syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian, yang pertama itu adalah rangkaiannya harus dalam keadaan tertutup. Apakah air yang mengalir dari bejana A ke bejana B sampai air di bejana A habis?
Jawabannya tentu tidak. Lalu, sampai kapan air akan mengalir? Yaitu ketika tinggi air di A sama dengan tinggi air di B. Atau kita sebut energi potensial di A sama dengan energi potensial di B. Air dapat mengalir jika ada perbedaan potensial. Arus listrik sama dengan arus air. Coba kita perhatikan, di sini ada benda A dan benda B, di mana benda A potensialnya lebih tinggi daripada benda B. Nah, jika kedua benda ini kita hubungkan dengan konduktor, maka di sini akan mengalir arus listrik konvensional juga arus elektron. Arus listrik konvensional mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arus elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, apakah ketika terjadi aliran muatan listrik dari B ke A sampai muatan di B habis? Ternyata tidak. Sama dengan air, bahwa ketika benda A dan B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang sama. Artinya, ketika sudah sama, maka di situ tidak terjadi aliran listrik. Sehingga syarat dari arus listrik dapat mengalir dalam suatu rangkaian yang kedua adalah ada beda potensial. Kita ulang sekali lagi. Syarat yang pertama adalah rangkaian harus dalam keadaan tertutup, dan yang kedua ada beda ya. Nah, demikian video kita kali ini untuk listrik dinamis bagian 1. Nah, teman-teman bisa melihat di video saya berikutnya untuk materi listrik dinamis bagian kedua. Ada di deskripsi video ya, silakan teman-teman melihat di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.